Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat Indonesia. Hari ini kita akan membahas contoh soal yang akan dilaksanakan dalam ANPK SD, khususnya numerasi. Dan kita coba bahas satu persatu dari soal yang mungkin akan tampil dalam ANPK kelak. Contohnya, sebuah kamar berukuran 4 kali 8 meter. Seseorang mau merenovasi lantai, maka akan dipasang keramik dengan ukuran 40 cm persegi. Pertanyaannya, berapa keramik yang dibutuhkan? Nah, anak-anak tidak bisa menjawab langsung dengan menggunakan, karena di sini meter dan di sini senti, maka kita harus mencari dulu 4 meter. Ini sama dengan 400 cm. Sedangkan yang lebarnya 8 meter sama dengan 800 cm. Maka luas lantai sama dengan 800 kali 400 akan menghasilkan luas 320.000 cm persegi. Akan kita isi dengan keramik yang panjang dan lebarnya 40 cm. Maka ini kita kalikan 40. Hasil dari luas keramik sama dengan 1600 cm persegi. Nah, untuk mengisi lantai seluas ini, kita bagi anak-anak. 320.000 dibagi 1600. Untuk menyederhanakan, ini bisa ditutup, maka akan muncul ada 16, 3.232, kita bagi akan menghasilkan 2. Ini 32. Masih ada 2 titik. Nah, ini muncul. Jadi keramik yang kita butuhkan nanti adalah 200 keping keramik. Demikian anak-anak. Jadi kalau membangun, Pak Tukang menggunakan sistem ini sehingga pelaksanaannya lebih akurat, membelinya tidak terlalu berlebihan, juga tidak akan kekurangan. Contoh soal berikutnya apa ya? Wih, ini soal logika anak-anak. Di sini Bapak mempunyai 5 ekor sapi, kemudian 4 ekor kambing, 6 ekor ayam. Berapa jumlah semua hewan peliharaan ayah? Nah, ini sangat sederhana. Kalau ditanya jumlah hewan, maka kita jumlahkan saja. Ada 5 ekor sapi ditambah 4 ekor kambing ditambah 6 ekor ayam, maka akan menghasilkan 15 ekor ternak. Nah, ini yang kedua ini. Pertanyaan yang kedua, berapa jumlah kaki? Maaf, ini ada kekurangan ketik ini, jumlah kaki. Maka kita cari dulu. Sapi ada 5, kaki sapi berapa? 4. Jangan sampai 8 ya. Kemudian kita kalikan, maka jumlah ekor kaki sapi secara keseluruhan dari sapi yang dimiliki Bapak atau ayah ada 20 kaki. Kemudian
ada 4 ekor kambing, masing-masing punya kaki 4, maka mempunyai 16 kaki. Kalau ayam ada 6 ekor, ayam hanya memiliki 2 kaki, berarti ditemukan 12 kaki. Nah, karena di sini kaki semua hewan, maka jumlah kaki yang kita temukan ini dijumlah. Ada 8, 4. Hati-hati. Dengan syarat anak-anak tidak ada kambing atau sapi atau ayam yang kakinya cacat sehingga terpotong salah satunya. Itu ya. Kalau ditanya, hewan yang kakinya banyak apa? Kaki 1000. Tentu saja kakinya itu 1000 lebih mungkin ya. Pak Guru belum pernah menangkap kaki 1000, takut. Apalagi menghitungnya. Nah, dalam teka-teki ada hewan yang kalau sekolah selalu terlambat. Itu apa? Kaki 1000. Karena harus memakai sepatu sebanyak 2000. Kita lihat soal berikutnya. Wih, ini anak-anak agak rumit. Ibu tiap 3 hari ke pasar. Selain itu, tiap 5 hari sekali ibu ikut kurs menjahit. Namun, 6 hari sekali ibu ikut fitness biar badannya bugar sehingga tidak mudah terserang penyakit. Nah, dipertanyakan, kapan ketika kegiatan itu berlangsung secara bersamaan? Nah, ini kita menggunakan jurus KPK. KPK secara sederhana melalui pohon faktor. Pohon faktor. Untuk mencari faktorisasi dari bilangan yang ada. 3, ini 5, sudah. Ada 3, ada 6. 6 dulu, masih ingat, dibagi 2, hasilnya 3. Kalau 3 dibagi 3, hasilnya 1. 5 dibagi 5, hasilnya 1. Wih, habis sudah, nggak bisa berkembang. Nah, rumusnya adalah semua faktor yang ada yang memiliki pangkat terbesar. Faktor yang ada di sini 1, 5, 3, 2. Maka dicari faktor yang ada. Di sini ada 1, ada 5, ada 3, ada 2. Karena 1 dianggap selalu ada sebenarnya anak-anak. Di sini juga ada 3, di sini ada 1. Nah, kita cari nggak dipakai aja. Katakan 1. Maka hari keberapa ibu akan menemukan harus mengikuti semua kegiatan dalam 1 hari. Kita cari bilangan yang ada. Yang ada bukti 5. Kita kalikan dengan 3, kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 30. Jadi nanti di hari ke-30 ibu harus super sibuk karena mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan 3-3-nya secara sehari. Jadi mungkin harus lebih fit agar bisa mengikuti ketiga-tiganya. Kita lihat soal berikutnya. Wih, ini kelereng ini mainan kesukaan Pak Guru dulu ini. Kalau Pak Guru main kelereng keras sekali sehingga kelerengnya banyak yang pecah. Ini ada 3 kotak anak-anak. Ya. Kotak pertama ada 9 butir kelereng. Merah, kuning, biru. Yang kedua, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 kelereng. Nah, di sini ada 9. Di sini ada 7 tambah 7. Nah, ini 9 ya. Terus yang ke sini ada berapa ini? 7 tambah 3 tambah 5. Adapun tugasnya, mana kelereng yang bisa dibagi? Dipindahkan agar setiap kotak ini memiliki warna yang sama dengan jumlah yang sama. Yang bisa saja
Kita lihat 9. Di sini ada 3 kotak. Nah, warna apa yang jumlahnya 9 ya kira-kira anak-anak? Enggak ada. Kita lihat dulu. Coba merah. Merah ada berapa merah? Ya di sini merah ada 3. Di sini juga ada 3. Maka merah ada 6. Bisa kita bagi menjadi 3 dengan menghasilkan 2. Ya, bagus ini. Jadi merah kita pindahkan ke sini 1. Nah, merah ini pindahkan ke, misal kita kasih nama aja. Kotak A, kotak B, kotak C. Maka ini bisa pindah ke sini 1. Ini juga kita pindah ke sini 1. Menghasilkan warna merah itu di sini 2, 2, 2. Sekarang coba kita cari kuning. Kuning, anak-anak. Ayo kita lihat. 3. Di sini ada 7. Anak, di sini ada 5. 3 ditambah 7 ditambah 5. Hasilkan angka 15. Bisakah 15 kita bagi 300? Wah, ternyata bisa, bagus. Hasilnya berapa anak-anak? 5. Jadi kita pindahkan yang kotak B, kita kurangi 2, dipindahkan ke kotak A. Ini aja, ini dikurangi, diambil, dipindahkan ke sini. Nah, sedang biru sekarang. Di sini ada 3, di sini ada 7. Di sini ada 7. 7 tambah 7, 14. Tambah 3, 17. Kita bagi 3. Wah, menghasilkan pecahan anak-anak. Pecahan 5. Masih sisa 2. 20 dibagi 3, 6. Wah, jadi kelereng yang bisa kita bagi ke dalam 2 bagian sama, 3 bagian sama, maaf, adalah warna merah dan kuning. Sedangkan warna biru tidak bisa dengan adanya pecahan di sini. Nah, itu kalau kalian melaksanakan pembagian, tidak semua benda bisa kita hancurkan untuk dibagi. Kelereng jangan, nanti nggak bermanfaat. Kita lanjutkan. Nah, Bu Tuti memesan 3 jenis kue, donat, kue kukus, dan putu masing-masing sebanyak 25 buah. Ternyata ibu membuatnya kelebihan. Padahal pesannya 25. Sedangkan ini roti kukusnya lebih 4. Jadi berapa kira-kira roti kukusnya? Berarti 25 tambah 4 sama dengan 29. Wah, lebih rugi nih. Nah, sedangkan donat, kalau kita lihat mintanya 25, dibuatkan kelebihan 5, berarti 25 tambah 5 menjadi 30. Berikutnya putu. Putu pesannya 25, di lebihnya ada 3, maka akan menghasilkan angka 28. Ini jadi donat yang dibuat ibu berapa? Ternyata yang semuanya dibuat ibu 29 ditambah 30, 59. Tambah ini 70, 80, ada 80. 7, waduh, kelebihan padahal mintanya hanya 75. Hati-hati kalau kalian memproduksi. Wah, kelebihan itu suka ke Pak Guru, nanti dimakan Pak Guru aja itu. Kita lanjutkan. Nah, ini mencari volume anak-anak. Volume itu isi sebuah bangun ruang. Nah, di sini kotak. Terus ada kotak satu satuan. Menghitungnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nanti satuannya kubik. Nah, kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata salah satunya 6. Lebarnya berapa? 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4.
tingginya ada 1, 2 kali 2. Nah, berarti ini kalau dicari adalah 6 kali 8. Nah, sama dengan 48. Kalau semisal panjangnya 5, misalnya P 5, L 3 misalkan. Wih, 3-nya keliru Pak Guru. Terus tingginya 2. Maka ya sama saja anak-anak. 5 kali 3 kali 2 sama dengan 15 kali 2 sama dengan 30 satuan. Ternyata terserah, ini juga satuan. Nah, mudah sekali anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Nah, wah ini agak rumit. Kelas 5 sebanyak 13 anak mengadakan lomba pakiak regu. Anaknya berapa tadi? 13. Setiap regu pakiak ada 3. Nah, yang berikutnya lomba adalah balap karung. Balap karung nggak beregu. Nanti kalau beregu jatuh. Ini makanya ini cara perorangan. Nah, katanya disuruh membuat regu banyak-banyaknya. Maka kita cari. Ini dibagi 3. Oh, ternyata menghasilkan angka 4. Namun baru 12. Maka sisalah 1 anak yang tidak bisa ikut lomba. Anak ini nanti balap karung. Tapi ini sendiri, nggak ada lawannya. Nah, jadi ada 4 regu bahagia dengan sisa 1 orang untuk ikuti lomba balap karung ya. Regu yang salah seorang lah dari sini yang habis lomba bahagia nanti ikut lomba balap karung. Ini ya. Dalam suatu ruangan, anak-anak kalau melihat ruangan itu kadang-kadang begini bentuknya. Oh, gedung bioskop itu ya. Nah, sedangkan baris ke depan ini isinya lebih sedikit. Dari sini 20 ternyata. Terus kursi kedua ada 24. Kursi ketiga 28. Kursi keempat 32. Nah, kalau kalian satu tim itu 40, kira-kira kursi keberapa, deretan yang keberapa? Yuk kita lihat yuk. Kalau setelah 32, deretan berikutnya 34. Oh, salah, 36. Terus deretan berikutnya 40. Dengan kelipatan 4, 4, 4, 4. Nah, kita hitung ayo. 1, deret 2, deret 3, deret 4, deret 5, deret 6. Di deret ke-6 kita akan menduduki. Deret berikutnya kira-kira ada berapa? Deret ke-7, 8, 9. Maka kita hitung aja. Ini tambah 4, 44. Di sini 48. Di sini 52 dan seterusnya ya anak-anak. Jadi harus teliti dalam mengerjakan kelipatan, melompat, lompat, lompat, lompat seperti semacam garis bilangan. Kita lanjutkan. Wih, ini kesukaan Pak Guru ini. Agak teka-teki sedikit ini ya. Nah, di sini 9 ini diwakili huruf G, H, I, J. G anak-anak. Ketutup ya, maaf, ketutup Pak Guru. Nah, ini pasangan A ini mewakili 0, B mewakili 1, C, dan seterusnya. Nah, kalian memasangkan bilangan misalnya B, satuannya B, maka di sini ada satuan. Satuan harus di belakang sendiri. B berapa? 1. Terus ada puluhan. Kita cari puluhannya berapa? Puluhan mana puluhan? Puluhan ternyata C berapa anak-anak? 2. Itu ya. Tulis aja 2 dari belakang mana teliti. Ratusan. G berapa G? 6.
Terus ribuan ada nggak ya? Ribuan, ratusan, puluhan ribu, ribuan. Oh, J 9. Nah, jangan lupa dikasih tanda titik 9. Terus habis ribuan apa anak-anak? Puluhan ribu kita lihat. Puluhan ribu, puluh ribuan. Nah, ini huruf apa, Pak? Kita cari di sini Nah, di sini 4. Di sini 4. Juga ratus ribuan, berarti di sini 4 lagi. Maka angkanya terbentuk. Angka pertama ini bilangan pertama 400.000, 49.621. Sekarang bilangan kedua, bedakan warna. Nah, mulai dari satuan dulu. Ada yang enggak ya satuan? Oh, satuan ada. Satuan, puluhan, dan ribuan, ratusan ribu. Ini bagus ini satuannya adalah dari sini ada berapa anak-anak? 4. Satuannya 4. Terus puluhan juga 4. Bagus sekali ini. Nah, sudah puluhan. Ratusan kita cari ratusan. Ratusan adalah I, berarti 8. Ya, anak-anak itu sekarang ke ribuan. Masuk ribuan mana? Ribuan B berarti 1. Nah, ribuan, puluhan ribu, puluhan. 10 ribuan. Iya, G berarti 6. Setelah itu ratus ribuan. Hah? 4. Wah, 4 ini banyak muncul ini. Memiliki 3 nilai tempat yang berbeda. Ratusan ribu, puluhan, dan satuan. Ingat nilai tempat anak-anak ya. Ini tempatnya satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan ratusan ribu. Nah, demikian kalian bisa menulis. Berikutnya bilangan ketiga, yuk kita cari satuannya. Satuannya G, berarti berapa anak-anak? Satuannya G. Ini kita rubah warna. Satuan G berarti 6. Puluhannya berarti 4. Ya. Terus ratusan mana I? Ratusannya berapa ya? Ratusan mana ratusan? Ratusan F berarti 5. Ribuan I berarti 8. Puluhan ribu D berarti 3. Yang terakhir ratusan ribunya apa di situ yuk? 100 ribuan F adalah 5. Jadi ini yang betul ya anak. Nah, silakan dicoba sendiri untuk yang keempat. Nah, materi serinjannya, wah, regu A. Ini ada beberapa regu ini. Regu A, regu B, regu C, dan paduan suara. Yuk kita pahami yuk. Regu A beranggotakan 5 orang lebih banyak dari regu B. Berarti regu A itu sama dengan regu B ditambah 5. Nah, regu B bagaimana? Regu B, sekarang regu B. Regu B beranggotakan 10 orang lebih sedikit dari regu C. Jadi regu B itu sama dengan regu C dikurangi 10 orang. Regu C sekarang. Regu C sama banyaknya dengan regu paduan suara. Wih, paduan suara berapa ya? Ternyata 40. Maka regu C juga 40. Nah, ini
data awal. Nah, ini belum diketahui B. B berarti 40 ini harus dikurangi 10 awalnya. 40 dikurangi 10 berarti menghasilkan angka 10 anggota awal. Karena apa? Di sini ada tugas lagi. Di sini, di sini, di sini. Suatu hal, maka anggota regu C dipindahkan ke B. 5 orang, maka ini dipindahkan ke sini, dikurangi 5 anak-anak. Sekarang C tinggal berapa? 35. Tapi ini ditambah 5, maka menghasilkan juga 35. Nih, data yang ada demikian, maka bisa kita lihat. B sekarang. B ini kalau dari total semua, maka B sama dengan A sama dengan 35 ditambah 5 menghasilkan 40. Setelah ini kita bisa membahas. Ternyata regu C sama dengan regu A. Regu B. Sedangkan regu A setelah akhir sama dengan jumlah peserta paduan warna. Hati-hati dalam mengerjakan, jangan ceroboh. Regu C dan B sekarang jumlahnya sama. Nah, sedangkan regu paduan suara ini sama dengan regu A, memiliki jumlah yang sama. Demikian anak-anak, soal-soal yang mungkin akan kalian temukan dalam ANPK. Berikutnya, ini siapa yang gemar membaca ini? Ando ini memiliki 90. Wah, bagus sekali ini. Tapi ada bagian, ada 38 buku cerita, 25 komik, 12 buku pelajaran, dan tentu sisanya buku sains. Bagus ini. Sainsnya kira-kira berapa anak-anak? Ya tentu aja 90 dikurangi 20 berapa ya itu? 38 dikurangi 12 dikurangi 25. Buku-bukunya 75. Berarti kalau semuanya 90 dikurangi 75, maka sains yang ada adalah 15. Ini buku sains. Sains itu pengetahuan tentang ilmu IPA, fisika, dan biologi, dan sebagainya. Ilmu pasti, sains, matematika tentunya. Nah, setelah semester naik, Ando mendapat tambahan buku pelajaran yang mula-mula di sini tadi buku pelajarannya 12. Awalnya buku Ando 12, tiba-tiba ditambah berapa? Nggak tahu, tapi hasilnya 21. Kira-kira bagaimana caranya anak-anak? Ya tentu saja operasinya diputar. Jadi 21 itu bisa kita ketemu 12, hasilnya 9. Maka di kenaikan semester Ando mendapat tambahan buku 9 buah. Tentu saja ini buku pelajaran. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah buku Ando sekarang? Jumlahnya ya dari awal ini, awalnya 90, terus ditambah lagi 9. Maka buku Ando koleksi Ando semuanya adalah 99. Wah, kurang satu saja sudah 100 ini. Ini namanya pembalap siapa ya sih? 99. Wah, iya. Jorge Lorenzo ini. Nah, buat anak-anak, kita lanjutkan. Ini jaring-jaring. Tentu saja kalian tahu ini dalam kegiatan perkemahan tentu tahu ini kalau dibuka. Ini jaring-jaring tenda ini di sini sudah. Nah, untuk menilai jaring-jaring karena tenda itu punya 2 pintu, terus masuk ketiga. Nah, ini pintu yang di sini,
ini harus berlawanan dengan pintu yang satunya. Nah, ini caranya menaruhnya berlawanan. Dimanapun ditaruh nggak apa-apalah. Selama berlawanan itu akan menjadi tenda. Kalau nanti pintunya itu satu di sini, misalnya ini dihilangkan, terus di sini dibangun pintu lagi, ya nggak bisa, masa pintunya berjajar. Jadi untuk melihat itu jaring-jaring tenda atau rumah itu seperti itu. Juga papan nama, penutup kanopi papan nama itu juga kuncinya adalah di sini, di pintu. Di pintu harus berada di sisi yang berlawanan, jangan bersamaan. Untuk anak-anak, kurang lebih materi yang bisa saya prediksi akan ditemukan dalam HNPK. Saya harapkan kalian bisa memahami materi yang singkat ini dan bisa memudahkan kalian dalam menghadapi HNPK yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.